Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi Valantika pada materi persamaan trigonometri yang ketiga part 2. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan mengenai bagaimana menyelesaikan soal variasi pada persamaan trigonometri. Pada pembahasan sebelumnya, Ibu hanya menerangkan soal nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya pada kesempatan ini, Ibu akan menerangkan bagaimana menyelesaikan soal variasi seperti soal pada nomor 4 dan nomor 5. Jadi pada nomor ini ya, 4 dan 5. Nah, baiklah kita langsung saja pembahasan pada soal nomor 4. Perhatikan pada soal nomor 4. Di sini soalnya adalah 4 cos kuadrat theta dikurangi 2 cos theta dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk theta lebih besar sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri seperti ini? Pertama, memang dibutuhkan suatu kreativitas dari kalian. Kita lihat bentuk soalnya. Ini adalah bentuk soal dari persamaan kuadrat dalam bentuk cos ya. Ini pangkat 2, pangkat 1, ini adalah merupakan suatu konstanta. Jika ini adalah merupakan suatu persamaan kuadrat, maka kita faktorkan seperti ini. 2 cos theta dikali 2 cos theta adalah 4 cos theta kuadrat. Terus 2 cos theta dikali min 2 yaitu 4 min 4 cos theta ditambah 1 kali 2 cos theta ditambah 2 cos theta, hasilnya adalah min 2 cos theta. 1 dikali min 2 adalah min 2. Jadi jika bentuknya persamaan kuadrat, maka kita jabarkan seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan trigonometri ini menjadi 2 persamaan trigono. Yang pertama adalah jika yang ini kita pindah ke sebelah kanan, maka menjadi 0 dibagi 2 cos theta min 2, hasilnya akan 0, sehingga akan didapat persamaan 2 cos theta ditambah 1 sama dengan 0. Sedangkan jika bagian yang ini pindah ke kanan, maka nanti akan hasilnya akan 2 cos theta min 2 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan satu per satu. Di sini pada persamaan trigonometri yang pertama, plus 1 pindah ke kanan menjadi min 1, 2 pindah ke kanan menjadi per 2. Maka di sini cos theta sama dengan min 1 per 2. Setengah itu adalah cos dari 60, maka kita ganti min cos 60 derajat ya. Nah, kemudian kita lihat tandanya ini masih negatif. Cos bertanda negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Maka kita gunakan di kuadran 2, rumusnya itu adalah 180 min alfa. Alfanya 60. Maka menjadi cos 180 min 60 derajat.
hasilnya adalah menjadi cos theta sama dengan cos 120 derajat, maaf. Setelah didapatkan persamaan cos theta sama dengan cos X, maka kita jabarkan gunakan rumus trigonometri bentuk cos, yaitu theta sama dengan plus min alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya adalah ini ya, 120 derajat. Nih alfanya ini ya. Kita masukkan 120 ditambah K 360. Kemudian yang min alfa kita masukkan di sini min 120 derajat. Nah, kita masukkan jika K-nya, nilai K-nya 0 dan 1. Jika K-nya adalah 0, yaitu X-nya 120, kita masukkan ke persamaan trigonometri yang ini. Kemudian jika K-nya 1, hasilnya adalah 120 ditambah 360, yaitu 480 derajat. Kita hitung untuk K0 untuk rumus yang kedua, yang min alfa. Didapat jika K-nya 0, X-nya adalah min 120 derajat, dan jika K-nya 1 dikali 360, yaitu 360 derajat dikurangi 120, dapatkan 240 derajat. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita selesaikan untuk persamaan trigonometri yang kedua. Kita pindah min 2 ke kanan menjadi plus 2. 2 juga yang ini pindah menjadi 2 dibagi 2, yaitu 1. 1 itu adalah merupakan hasil dari cos 0 derajat. Maka kita rubah cos theta menjadi cos 0 derajat. Maka alfanya adalah 0. Kita masukkan lagi ke dalam rumus persamaan trigonometri bentuk cos. Theta sama dengan plus min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini alfanya adalah 0. Nah, kalau 0 mungkin ya, min 0 kan tidak ada, jadi sama saja mau plus 0 atau min 0. Maka cukup satu saja yang kita cari. Jika K-nya 0, maka hasilnya theta adalah 0. Jika K-nya 1, maka theta adalah 360 derajat. Maaf, yang ini bukan X berarti ya. Ini adalah theta. Nah, ya, kita ganti itu adalah theta. Ini theta. Maka berdasarkan perhitungan penyelesaian persamaan trigonometri ini, didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat nih. Kemudian 120 derajat, 240 dan 360 derajat. 480 dan min 120 derajat tidak memenuhi karena diminta tetanya adalah di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, itu penyelesaian dengan menggunakan alternatif pertama, yaitu menggunakan rumus trigonometri. Sekarang bagaimana dengan grafiknya? Kita gambarkan grafiknya. Lihat di sini. Antara cos theta dengan min setengah dan cos theta dengan 1. Ini grafiknya. Jadi grafiknya didapat, himpunan penyelesaiannya didapat dari perpotongan cos theta dan min setengah, cos theta dengan 1. Jadi kita gambarkan dulu grafik dari cos theta. Hasilnya adalah grafik yang berwarna biru. Nah, kemudian tadi perpotongan cos theta dengan min 0,5, yaitu ada di titik B dan C, ya, yaitu 120 derajat, min 0,5 dengan 240 derajat,
min 0,5. Kemudian antara perpotongan grafik cos theta dengan ini ya, garis Y sama dengan 1. Jadi kita lihat tuh ini cos theta dengan 1 ya. Jadi ini harusnya cos theta ya, ini juga cos theta. Maka perpotongannya ada di titik A dan B. Titik A 0,1 0 derajat, 1 dan titik D 360 derajat, D. Maka berdasarkan grafik ini, nah ya, berdasarkan grafik ini, berdasarkan kesimpulannya adalah berdasarkan perpotongan kedua kurva antara cos X dengan Y sama dengan 1 di titik A dan D, kemudian berdasarkan perpotongan antara grafik Y sama dengan cos X dan Y sama dengan min 0,5, yaitu di titik B dan C, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 4 cos kuadrat theta min 2 cos theta min 2 sama dengan 0 untuk theta lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 0 derajat, 120 derajat, 240 dan 360 derajat. Nah, itu menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk ini ya. Persamaan kuadrat bentuk cos. Kita lanjut saja langsung ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah 2 tan kuadrat theta min sekan theta ditambah 1 sama dengan 0 untuk ya, untuk theta ini harusnya untuk theta lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi ini bukan alfa tapi theta ya, maaf. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini, variasi persamaan trigonometrinya seperti ini? Nah, kalian harus mengingat rumus identitas trigonometri bahwa tan kuadrat theta ditambah 1 itu adalah sekan kuadrat theta. 1 kita pindahkan ke kanan menjadi tan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta min 1. Ya. Nah, ingat rumus identitas trigonometri yang ini. Nah, ada dua sebenarnya rumus identitas trigonometri seperti ini untuk kotan. Kalau kotan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat kosek kuadrat theta. Nah, kita lanjut. Setelah langkah ini kita substitusikan persamaan atau rumus identitas kuadrat ini. Tan kuadrat theta yang ini ya, kita ganti menjadi sekan kuadrat theta ini sekan kuadrat theta min 1 ya, jadi kita ganti di sini lalu ini sekan kuadrat theta. Nah, min sekan theta ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan 2 buka kurung
dikali sekan kuadrat theta, 2 sekan kuadrat theta dikurangi 2 kali min 1 min 2 min sekan theta ditambah 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini min 2 plus 1 hasilnya adalah min 1. Maka didapat suatu persamaan 2 sekan kuadrat theta min sekan theta min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan persamaan kuadrat dalam bentuk sekan. Seperti tadi soal nomor 4. Jadi yang ini langkahnya lebih jauh. Pertama harus menggunakan rumus identitas trigonometri. Kemudian kalian juga harus menyelesaikannya dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi difaktorkan dulu, didapatlah yang ini. 2 sekan theta ditambah 1 dikali sekan theta min 1. Ya, dari persamaan kuadrat di atas yang ini. Nah, kemudian didapatlah 2 persamaan trigonometri. Yang satu ini ya. Kita lihat. Nah, 2 sekan theta ditambah 1 sama dengan 0. Min plus 1 pindah ke kanan menjadi min 1, 2 pindah ke kanan menjadi min 1/2. Min 1/2 itu adalah min 0,5. Ya. Atau kita ganti juga sekan theta dengan rumus trigonometri. Sekan theta itu adalah 1 per cos theta. Maka 1 per cos theta sama dengan min 1/2. Sehingga didapatlah cos theta sama dengan min 2. Untuk persamaan ini tidak memiliki penyelesaian karena nilai cos theta berada pada interval min 1 sampai 1 ya. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan trigonometri yang kedua, yaitu sekan theta min 1 sama dengan 0. Min 1 pindah menjadi plus 1, kita rubah juga sekan menjadi 1 per cos theta. Ini rumus identitas trigonometri, menjadi didapat cos theta sama dengan 1. 1 itu adalah merupakan cos 0 derajat. Maka didapat persamaan trigonometri cos theta sama dengan cos 0 derajat. Alfanya adalah 0. Ya. Maka jika k-nya 1 kita masukkan, didapat theta. Maaf, ini theta nya 0, dan jika ini untuk k0 theta-nya 0, jika k-nya 1 theta-nya adalah 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Itu penyelesaiannya dengan menggunakan rumus trigonometri. Bagaimana dengan alternatif kedua, yaitu dengan menggambarkan grafik trigonometrinya? Kita gambarkan grafiknya adalah grafik cos theta dengan grafik Y sama dengan cos theta dengan Y sama dengan 1. Perpotongannya itu adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Maka grafik cos theta yang digambarkan oleh garis yang berwarna ungu ini adalah Y sama dengan cos theta ya. Terus kemudian yang biru adalah Y sama dengan 1, berpotongan di titik A dan B, yaitu A 0 derajat, 1 dengan 360 derajat, 1. Nah, maka berdasarkan grafik ini bisa dibuktikan bahwa perhitungan dengan rumus trigonometri dan grafik sama. Himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat dan
360 derajat. Ya. Ini kesimpulannya, berdasarkan perpotongan kedua kurva antara Y sama dan cos X dan Y sama dan 1, yaitu di titik A 0 derajat, 1 dan B 360 derajat, 1, maka himpunan penyelesaian dari persamaan 2 tan kuadrat theta min sekan theta ditambah 1 itu adalah sama dengan 0. Untuk X, untuk theta, maaf ini ya, untuk theta lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 0 derajat dan 360 derajat. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian pembahasan untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum